Ini adalah alat spa, dan yang kita lihat sekarang ini adalah sebuah controller, dan ini adalah DC motor berukuran 12 volt tegangannya. Di servis pertama aku vonis kontrolernya rusak, tapi ternyata katanya bukan. Kata produsennya biasanya yang sering rusak adalah motornya, jadi dikasih motornya untuk dicoba. Belum sempat dites. Udah dites mau buka kertasnya. Jadi nggak kaitan. Jadi langsung aja saya bongkar casingnya, terus coba untuk memasang motor ini. Aku sih ngikut apa kata produsennya aja ya guys. Disuruh ganti motor ya. Boleh tes ya. Kalau memang benar, berarti ya dia bakal normal. Kalau enggak ya kita cari solusi yang lain lagi nanti ya. Tenang aja, pasti ada kok solusinya. Di sini aku nemuin sedikit masalah karena soket adaptornya itu nggak cocok sama soket motornya. Tapi ya itu bukan masalah besar karena tinggal ganti soketnya aja, habis itu selesai. Tengahnya nggak cocok. Ya itu loh. Ininya dengan nggak sama dengan itu kan? Iya. Soalnya pas pesannya online nyampenya kayak gitu. Kita akalin aja ya. Dan aku harus jongkok-jongkok nurunin kepala nih untuk ngelepas motornya. Nih ada drat 2 buah, bagian samping dan bagian atas. Terserah kita mau buka yang mana dulu. Saya sih bakal aku buka yang bagian atas saja. Yang harus kita waspadai adalah air yang sekarang tertampung di bagian atas. Jadi kalau bagian ini kita buka biasanya airnya ngocor. Kalau ada kain pel kak, airnya tumpah nih. Oh itu nih. Ada ember juga nggak apa-apa nih kak. Ini bisa nggak bang? Bisa. Udah lap kak. Ini. Tuh kan airnya bener-bener ngocor guys. Sekarang kita udah bisa ngelepas motornya. Tiba saatnya kita bersihin motornya, terus kita perhatiin kondisi fisiknya seperti apa. Udah lama nggak dibuang airnya kan? Soalnya kadang di sini sering kesumpat juga dia bang. Iya. Ininya kan ini tempat keluar airnya kan. Kadang sering kesumpat dia. Nah, masalah air yang tersumbat itu nanti bakal kita kerjain selanjutnya. Yang penting kita pasang dulu motornya ya. Yang butuh aku perhatikan adalah mencari kesamaan antara motor yang lama ini dengan motor yang baru. Kata lain dari motor ini adalah water pump. Jadi water pump yang lama dengan yang baru ini harus sama persis, karena kalau nggak sama persis nanti ya bakal repot. Minimal tegangannya harus sama, dan ternyata tegangannya memang udah sama 12 volt. Dan ada beberapa deskripsi di bagian sini yang sebetulnya nggak sama dengan yang baru dibeli sama mereka. Tapi ya biasanya masih bisa dipakai, itu nggak jadi masalah. Yang penting ini nih, lubang masuk dan keluarnya itu harus sama persis. Selanjutnya yang diperlukan adalah ngecek menggunakan avometer digital kira-kira motor yang baru dengan motor yang lama ini apa perbedaannya. Biasanya sih nggak kelihatan perbedaan yang signifikan ya, apalagi untuk mini water pump atau motor water pump seperti ini. Kita bisa pilih skalanya ke dioda atau selektor dari avometernya ke dioda, terus kita tes seperti ini. Coba kita tes untuk water pump yang lama seperti apa. Tuh, kalau probe hitamnya ditaruh di negatif dan merahnya ditaruh di positif, nggak bakal keluar angka. Tapi kalau dibalik seperti ini, keluar angka 635, 636, 638, 639. Anggaplah 638 gitu ya. Coba kita bandingkan dengan motor water pump yang baru. Di sini ada soket yang gampang dijangkau, ada pin yang gampang dijangkau. Kita ukur seperti ini, kita lihat angkanya berapa. 594, selisih 100 lah. Anggaplah seperti itu. Dan angka itu nggak bisa jadi patokan. Bener ternyata ini nggak bisa diukur pakai avometer. Tanpa pikir panjang,
soket yang lama itu aku putusin kabelnya dan aku ambil soketnya aja, aku kupas, terus aku sambungin soket yang lama itu ke kabel motor yang baru, karena kan soketnya beda. Akhirnya dengan cara ini barulah dia bisa dipasang. Nah, terus tinggal kita solasi, habis itu kita tes. Sekarang kan udah selesai, kita sambung. Tiba waktunya kita colokin jack dari kabel ini ke soketnya seperti ini di controllernya ya. Terus kita pasang tegak seperti ini supaya pengoperasiannya lebih mudah. Habis itu baru kita minta untuk coba tes kira-kira motornya ini bisa hidup apa enggak, atau water pumpnya ini bisa hidup apa enggak. Coba Kak. Dan ternyata emang bener loh, error yang terjadi itu karena motornya rusak atau water pumpnya rusak. Tuh, dia mau hidup dan lampu indikator nomor 2 dari sebelah kiri ini yang sebelumnya mati, dia sekarang mau hidup. Oh iya, betul. Oh iya. Betul ya? Betul rupanya. Dan sekarang aku bisa ngedengerin water pumpnya ini hidup, bunyi nging gitu. Matinya gimana Kak? Yang pertama tadi tuh Bang. Dipencet sekali aja? Nggak mau mati dia. Coba Kak. Ini hidup nih. Oh, udah mati tuh? Nanti dia mati sendiri. Oh, iya ya. Bentar ya, aku pasang dulu kalau gitu. Setelah aku pasang mini water pumpnya ke posisi asalnya, sekarang kita uji coba. Harusnya sih airnya bisa mengalir dengan lancar dan nggak ada problem. Oke, mana dulu Kak? Pas start ya. Dan sekarang air yang sebelumnya nggak mau mengalir dan lampu indikatornya itu nggak hidup, sekarang lampu indikatornya bisa hidup dan airnya bisa mengalir lancar seperti ini. Kita tunggu beberapa saat sampai kira-kira kita nggak menemukan ada masalah lanjutan di sini. Terus kita coba bagian atas ini dengan pipa warna kuning, harusnya air bisa mengalir lewat pipa yang kuning ini. Tapi sekarang belum mengalir, mungkin ada jeda waktu sebelum airnya benar-benar ngumpul ke pipa yang warna kuning ini. Nanti dia mati sendiri ya. Kalau misalnya kira-kira kita udah selesai nyuci rambut gitu, nanti kalau misalnya kita tekan off, dia akan mati sendiri. Dia nggak langsung mati, tapi bertahap lah matinya. Seperti ada tahap-tahap yang harus diselesaikan di mesinnya, sampai akhirnya dia bisa mati secara penuh. Jadi dipencet sekali mati dia. Ya, ini mati. Terus masih nyala. Coba pencet sampai mati. Nggak tahu. Nanti dia mati sendiri sih tuh Bang biasanya. Oh, tadi kan yang pertama Kak pencet tadi cepet. Ini nggak mati-mati. Oh, ini mati. Jadi seperti itulah cara memperbaikinya, gampang banget, tinggal ganti water pumpnya, selesai sudah. Problem dari kerusakan mesin spa ini yang fungsinya untuk nyuci rambut. Kalau misalnya habis spa kayaknya rambut dicuci di sini, dikamasin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.